Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam One Way Ministry. Kali ini pagi ini Tuhan ingin melanjutkan firman Tuhan yang seri kemarin ya. Seri kemarin itu tentang membahas orang kaya sukar masuk surga. Benarkah demikian? Nah, dilihat aja yang kemarin ya, sesi kemarin. Saat ini Tuhan ingin berbicara kelanjutannya, yaitu seri pelaku firman yang kedua ya. Di seri kasihnya yang ke-30 berarti saudara. Yang kemarin seri kasihnya 39 ya, tentang doa yang penuh puasa sudah selesai 9 seri. Dan kali ini pelaku firman seri kedua, yang kemarin seri yang pertama, yaitu tentang orang kaya sukar masuk surga. Penasaran, pengen tahu yang kemarin? Lihat aja ya di seri orang kaya sukar masuk surga. Nah, kali ini kita akan bahas juga pelaku firman yang seri kedua, yaitu berbicara tentang siapa sih yang harus kita kasihi dan kita layani dalam setiap kehidupan ini, supaya kita tahu bahwa kita itu benar-benar mengasihi Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus itu yang gimana gitu, yang ya kapan gitu ya, intinya begini saudara. Judulnya adalah pelayanan orang-orang miskin atau orang-orang terhina dunia ini ya. Di sini Tuhan katakan begini saudara, pada saat kapan ya, pada saat kapan Tuhan Yesus itu lapar, pada saat kapan Tuhan Yesus itu haus, pada saat kapan Tuhan itu nggak punya tumpangan, pada saat kapan Yesus itu nggak punya pakaian. Nah, disitulah Tuhan ingin mengajarkan kita ya. Makanya di sini ya tentang pelayanan orang-orang yang terhina ya. Bapa, di dalam kerajaan surga kami mengucap syukur kiranya seri lanjutan pelaku firman kedua ini akan Engkau sampaikan isi hatimu, supaya kami mengerti sebagai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, pelayanan apakah yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Bagaimana saya bisa melayani Engkau dengan benar ya Tuhan? Apa cara-cara yang Engkau akan berikan kepada kami supaya kami mengerti bahwa kami melayani Engkau? Kami sudah melayani Engkau, supaya kami mengerti pelayanan kami itu harus seperti apa, supaya kami dapat mengerti bahwa itu adalah melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami siap mendengar kuasa firman-Mu, dan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, bahkan bekerja sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Dan kami yakin sudah menerima kuasa firman-Mu menjadi rema-rema dalam kehidupan kami, dan menjadi perbuatan tubuh kami untuk kemuliaan Engkau sebagai kepala kami. Kami adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang saling bersatu untuk kemuliaan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa firman-Mu bekerja hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, ini saat subuh ya, berbarengan dengan orang sholat subuh ya. Ini masjid di dekat perumahan saya sudah mengumandangkan azan ya. Makanya dari itu kita orang-orang yang percaya Tuhan Yesus juga jangan patah semangat ya untuk berdoa pagi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus pagi-pagi benar menuju bukit dan dia berdoa seorang diri ke sana. Kenapa demikian Tuhan Yesus ajarkan doa pagi-pagi benar? Karena pada saat pagi itu suasana sepi, sunyi, dan itu sangat nikmat ya. Kalau kita datang kepada Tuhan itu sangat nikmat dan enak sekali. Kalau pada siang hari ataupun sudah banyak orang yang beraktivitas, itu sering kita keganggu ya. Tahu-tahu pada saat kita doa pagi banyak orang
menawarkan makanan ya, atau apalah, bunyi bel sepeda motor, bunyi apalah gitu, tahu-tahu tetangga kita lagi bangun rumah tutuk-tutuk ya, tahu tak tok tak tok tak tok. Jadi konsentrasi kita itu bisa kurang saudara, apalagi kalau mengupload video begini ya. Tahu-tahu bisa suara-suara dari luar masuk semua saudara. Kalau pagi-pagi subuh gini nih enak saudara, setelah kita doa ya, kita dapat firman Tuhan untuk menyampaikan ini ya, kita sampaikan begitu ya. Oke, kita lanjut aja. Pada saat orang-orang miskin, orang-orang terlantar itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan tidak bisa memiliki pakaian, bahkan tidak punya rumah ya, mereka Tuhan katakan demikian dalam firman Tuhan ya. Nanti dicari sendiri ya, biar sregep baca firman. Nanti kalau saya kasih ayatnya nanti ndak penasaran ya, di mana ayatnya. Begitu baca udah tahu, wah cepet deh bacanya. Tapi kalau sekarang sudah gampang lah pokoknya ya, cari sendiri, tulis di Google juga bisa. Alkitab itu ditulis ayatnya atau ditulis kata-katanya aja, nanti ayatnya pasti keluar ya. Biar sregep lah baca firman. Kalau enggak begitu nanti enggak cinta Tuhan itu namanya ya. Orang kalau cinta Tuhan tuh enggak usah dipaksa, karena firman Tuhan sudah mengatakan ya, di dalam firman Tuhan itu masalah kerajaan Allah itu masalah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Jadi orang kalau sudah percaya Tuhan Yesus itu otomatis mesti cinta kebenaran. Lah kebenaran itu siapa saudara? Kebenaran itu ya Allah sendiri ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ya pasti cinta firman Tuhan yang pertama. Terus penuh semangat untuk memberitakan firman. Itu ayatnya juga ada kalau sudah percaya Tuhan Yesus ya. Kalau kita sudah ngaku bahwa kita percaya Tuhan Yesus, tidak sering suka berbicara tentang firman Tuhan, tidak sering berbicara tentang Tuhan Yesus, tidak pernah bersaksi kepada setiap orang yang kita jumpai, berarti itu ada kesalahan dalam diri kita ya. Itu saudara yang dikasih Tuhan ya. Ayo semangat ya, pasti ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada sukacita itu berarti ada semangat untuk memberitakan kasih-Nya, rela berkasut memberitakan firman yang memberikan damai sejahtera bagi orang ya. Kemudian ada damai sejahtera ya, ada sukacita ya di dalam Roh Kudus, ada kedamaian, ada ketenangan untuk memberitakan firman. Karena selama kita memberitakan firman Tuhan itu dengan benar sesuai tuntunan Roh Kudus, pasti saya katakan tidak ada hukum yang menentang hal itu saudara ya. Angkanya santai aja untuk memberitakan firman, pasti terjadi. Nah, Tuhan mengatakan demikian, pelayanan yang benar yang di hadapan Tuhan itu kita ya, sebagai orang-orang kaya ataupun orang yang tidak kaya ataupun yang pas-pasan ya. Nah, Tuhan juga katakan seperti itu ya. Ada janda yang miskin memberikan persembahannya kepada Tuhan. Apa yang dia miliki dia persembahkan untuk Tuhan semua. Nah, itu cara pertama untuk memberi persembahan, melayani Tuhan, yaitu memberikan seluruh hidup kita ya. Seperti kayak firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Yang hidup berarti apa? Harus mengaku bahwa Yesus Tuhan. Terus yang kudus apa? Melakukan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi katakan, kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi untuk kudus gampang ya saudara, cuma menjadi pelaku firman otomatis kudus. Karena apa? Kita menuruti Allah. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita menuruti apa yang Allah katakan, ya kita pasti hidup kudus, berkenan seperti Tuhan Yesus, tidak melakukan dosa. Asal kita lepas dari kedagingan kita, pasti kita tidak berdosa ya. Pasti kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus,
di dalam seluruh kebenaran Allah, pasti hidup kudus dan kita tidak berdosa. Yang membuat dosa kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan itu adalah kedagingan kita, ya, kedagingan kita, ya. Kalau mata kita, perkataan kita, pendengaran kita, pikiran kita, dan perbuatan tubuh kita selaras dengan perbuatan Kristus sesuai dengan firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus, pasti kita tidak berdosa, ya. Itu yang pertama, saudara. Memberi persembahan itu bukan berarti masalah harta saja, saudara, ya. Kadang kita itu memberi persembahan dianggap harta, padahal Tuhan katakan persembahkanlah tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Ibadah itu bermanfaat untuk hidup kita sekarang dan yang akan datang, kata Tuhan. Kalau latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah perlu untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Nah, itu saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan lupa, ya, persembahkan tubuhmu. Jangan persembahan itu dipikir duit saja, bukan, kata Tuhan, itu mempersembahkan tubuhmu. Makanya nek daging ini, ya, daging ini kasihkan ke Tuhan, saudara. Kalau kasihkan ke hawa nafsumu, ya pasti dosa-dosa terus, ya. Pencobaan-pencobaan itu terus datang dalam kehidupan kita nanti. Rugi, saudara. Hidup sekali di dunia itu harus bahagia, ya, bahagia secara rohani. Kalau rohaninya dari dalam ini sudah benar, otomatis nanti luarnya itu bisa diperbarui. Contohnya mobil, kalau mesinnya bagus, otomatis nanti kita lama-lama luarnya itu meskipun nggak begitu bagus, lama-lama kita mesti pengen memperbaikinya, saudara. Nggak mungkin kalau mesinnya bagus. Tapi kalau sudah mesinnya rusak itu, saya lihat-lihat banyak itu mesin yang mobil-mobil yang didongkrokkan orang digagas itu, saudara. Ya, karena mesinnya rusak. Bodinya pertama bagus, lama-lama kujanan, jarro, lama-lama rusak semua, saudara. Begitu loh, saudara. Kalau rohani saudara rusak, itu lama-lama daging saudara tambah rusak, tambah berbuat dosa, tambah berbuat dosa, tambah berbuat dosa, tambah berbuat dosa. Nah, itu namanya nggak melayani Tuhan, saudara. Itu namanya bukan pelaku firman, saudara, kalau begitu, ya. Makanya Tuhan katakan rohanimu itu bener nose, ya, dituntun oleh Roh Kudus di dalammu. Kalau mesinnya sudah baik, otomatis nanti kan jalan, mobilnya jalan. Lama-lama kan kita mesti mikir, waduh, kok rada elek ya didelok wong, kok disawang kok koyo ngene ya. Nah, aku sudah percaya Tuhan Yesus, kok kehidupan dagingku kok masih kayak gini ya, masih kotor, masih penuh dosa gini ya. Kok sering-sering memalukan nama Tuhan ya hidup kita itu. Nah, itu akhirnya kita ingin memberikan yang terbaik, yang luar akhirnya dibersihin. Nah, tubuh kita akhirnya berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Asal rohnya dituntun oleh Roh Kudus, yaitu berjalan dalam firman Tuhan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah Bapa di surga. Nah, nanti lama-lama kita itu akan berkenan sama Tuhan pasti. Daging ini ngikuti, saudara. Apa yang dikatakan roh itu lama-lama ngikuti dan kita berkenan sama Tuhan. Nah, dan yang kedua, setelah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan, itu adalah melayani Tuhan. Yang kedua adalah pada saat kapan Tuhan kami melayani Engkau? Tuhan katakan pada saat Engkau melayani orang-orang miskin yang paling hina, ya, di dunia ini adalah, ya, para janda, fakir miskin, yatim piatu, ya, orang-orang terlantar, orang-orang yang terhina, orang-orang yang dianggap tidak bermanfaat bagi dunia ini, atau orang-orang yang cacat, difabel, ataupun orang meminta-minta, orang-orang miskin yang semua itu yang nggak mampu, ya, mereka tidur sak-sae, ya, karena apa gitu, itu nggak ada yang memperhatikan, saudara. Orang-orang gelandangan, orang-orang apa ada yang peduli memperhatikan setiap hari, terus dimandeni, dirawat, terus didoain, ya toh, dipulihkan lagi kehidupan mereka menjadi manusia normal gitu. Kadang kan nggak ada yang peduli di situ. Makanya Tuhan tuh panggil kita sebagai orang-orang percaya Tuhan Yesus, apalagi yang sudah diberkati Tuhan, ya,
memiliki kekayaan, ayolah bangun, dirikan yayasan untuk melayani orang-orang yang tidak mampu itu. Saya mau membantu untuk segi rohaninya. Saya akan berdoa untuk pemulihan kehidupan mereka supaya menjadi manusia normal dan nama Tuhan akan dimuliakan dalam setiap kehidupan ini. Ya, ayo orang-orang yang tergerak, terbeban, yang memiliki kekayaan harta yang berlebihan, bantulah saudara-saudara kita, para janda, para yatim piatu, para fakir miskin, orang-orang yang terhina, orang-orang yang cacat, yang belum bisa maksimal bekerja. Ayo kita topang mereka. Mereka itu adalah tubuh-tubuh Kristus juga. Mereka adalah ciptaan Tuhan juga. Mereka adalah anggota tubuh Kristus yang sakit, saudara, yang perlu dilayani, yang perlu kita obati, yang perlu kita kasihi. Nah, pada saat kita melayani saudara-saudara kita yang seperti itu, Tuhan katakan, itulah engkau melayani aku. Lah kapan Tuhan? Ya pada saat mereka gak bisa makan, kamu kasih makan. Pada saat gak bisa minum, kamu kasih minum. Mereka gak punya pakaian, kamu kasih pakaian. Gak punya tumpangan, kamu kasih tumpangan. Nah, disitulah Tuhan berkata bahwa itulah engkau melayani aku. Sudahkah hidup kita sekarang ini bermanfaat bagi sesama orang-orang yang tidak mampu, ya? Kita kadang-kadang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, ya, dengan daging kita, dengan orang-orang yang normal-normal semua, yang sehat-sehat, berbisnis dan sebagainya. Tetapi kita kurang memikirkan orang-orang yang telantar ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo, anggota-anggota tubuh Kristus yang sudah percaya Yesus, siapapun kalian, siapapun Anda, siapapun orang yang percaya mengaku bahwa Yesus Tuhan. Ayo, hamba-hamba Tuhan yang sudah memiliki harta yang lebih kaya-kaya dan sebagainya, ayo bantu fakir miskin, para janda, para yatim piatu atau orang-orang telantar. Jangan melihat agama apa mereka agamanya, jangan dilihat begitu, saudara. Lihatlah itu sesama manusia yang wajib kita kasih. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, melayani Tuhan itu pertama kali adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah melayani orang-orang miskin, itulah melayani Tuhan. Ya, itulah pelayanan-pelayanan yang harus kita lakukan sebagai pelaku-pelaku firman. Makanya di seri kedua ini, pelaku firman seri kedua, Tuhan ajarkan, ayo kalau kamu mau melayani Tuhan dengan benar, ya persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan sebagai ibadah yang sejati. Karena ibadah itu perlu untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, yang tidak dimakan ngengat dan karat, kata Tuhan. Itulah yang kamu harus kejar dalam hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, firman-Mu sangat sederhana. Biarlah kuasa firman-Mu ini membuka mata rohani kami, supaya kami percaya Engkau dulu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kemudian kami bisa berjalan sesuai tuntunan Roh Kudus untuk mengasihi sesama. Tanpa bimbingan dan dorongan dari kuasa Roh Kudus, kami tidak akan mungkin bisa mengasihi sesama kami, saudara kami yang hina, yang miskin, yang terlantar, yang kekurangan, bahkan orang-orang yang cacat, yang belum bisa berpenghasilan. Tuhan, biarlah kami ini Engkau pakai menjadi alat-alat-Mu. Gerakkan kami semua Tuhan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus untuk membenahi, merawat atau mengobati orang-orang yang sakit, yaitu sesama-sesama kami ini dalam kekurangan mereka. Bawa kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia untuk melayani hamba sesama-sesama manusia kami seperti diri kami sendiri, untuk saling mencintai, saling berbagi dan saling bermanfaat. Disitulah Engkau mengatakan itulah melayani Tuhan yang tidak kelihatan. Pada saat kami praktek untuk mengasihi sesama kita yang kelihatan, disitulah Tuhan mengatakan itulah Engkau melayani aku. Dan yang ditekankan oleh Tuhan adalah orang-orang yang tidak mampu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Firman-Mu sungguh luar biasa dan saat ini sudah bekerja bagi pendengar-pendengar firman-Mu dan juga yang memberikan sarana YouTube ataupun sarana media yang lain. Kau berkati juga mereka di dalam nama Yesus. Beri roh pertobatan yang belum bisa percaya kepada Engkau. Berikan juga pengampunan, berikan juga keselamatan, pemulihan,
penyertaan dan pemeliharaan Allah dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami yakin kuasa firman-Mu sudah bekerja pada pendengar firman-Mu pada pagi hari, dan Engkau semakin melembutkan hati mereka dan menuntun mereka selalu dalam kebenaran-Mu untuk kemuliaan-Mu. Dan kami yakin dan percaya kuasa firman-Mu terus bekerja menuntun kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang saling bersatu untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Engkau sendiri yang berkarya, Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang membangun jemaat-Mu untuk kemuliaan kepala, yaitu Engkau sendiri Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa kami sambut hari-hari kami bersama dengan Engkau. Dan kami yakin apa yang tak sempat kami pikir, renungan rancangan atas kehidupan kami Engkau sudah sediakan bagi kami. Bahkan kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini sudah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah sejati. Karena kerajaan Allah bukan berbicara masalah makanan minuman, tetapi berbicara masalah kebenaran, sukacita dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Kami yakin semua yang terbaik telah Engkau lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami pada hari ini makanan kami dengan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran hanya kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam tuntunan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami sudah menerima kuasa firman-Mu dan perubahan-Mu dan kecukupan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami melalui doa Bapa kami ini. Kami yakin Tuhan Engkau berikan berkat-berkat-Mu, yaitu berkat berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ini menjadi berkat bagi sesama untuk saling mengasihi seperti apa yang Kau firmankan di dalam Matius 22 ayat 37-39. Mengasihi Allah berarti mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, sampai ketemu lagi di firman seri berikutnya, yaitu seri pelaku firman ketiga. Ya, sampai besok pagi. Shalom, Tuhan memberkati. Salam sukses, salam sejahtera dan